Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di video pagi ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari teman-teman reseller, kaitannya sama bagaimana sih cara memulai bisnis daster itu. Juga ada beberapa pertanyaan yang intinya sama, yaitu bagaimana sih Mas mengembangkan toko daster saya supaya lebih besar lagi. Pertanyaannya gitu. Nah, saya akan coba jabarkan ya supaya nanti teman-teman bisa memahami clue-nya atau maksud dari inti pengembangan bisnis online, terutama yang kaitannya dengan daster. Nah, mungkin nanti cara yang saya sampaikan ini itu juga bisa teman-teman terapkan di bisnis teman-teman yang lain. Intinya kurang lebih ya sesuai lah, bisa ketika bisa diambil, dicomot strateginya ya silakan diambil, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkembang buat usaha teman-teman. Kalaupun enggak ya tinggal dikolaborasikan dengan yang lain saja. Nah, kita mulai ya, cara memulai bisnis daster. Karena basic bisnis ini adalah online, jadi yang saya bahas di sini adalah bagaimana teman-teman itu dikenal, toko online-nya itu dikenal sebagai penjual daster. Gitu kan banyak juga ya yang teman-teman jualan itu apa-apa dijual. Ini mohon maaf ya, ada jualan kaos dijual, tas dijual, daster dijual, semuanya ada apa yang bisa di-share dijual. Akhirnya kan banyak yang berhasil ya. Ada beberapa teman saya yang memang bisa mendapatkan profit, usahanya berkembang juga ada. Cuman kalau dari sisi saya itu pengamatinya, saya lebih menyarankan teman-teman itu membangun profil bisnisnya itu yang kuat gitu loh. Jadi misalkan si A ya, A ini jualan daster, ya apa yang dia jual dia tawarkan semua kaitannya sama daster, sehingga orang itu nantinya misalkan lambat laun, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu pasti lama-lama orang akan mengenal bahwa A ini adalah penjual daster, kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara menjual daster itu, mengembangkannya? Saya kembalikan ke sisi online ya. Saya memang menyorotnya pengembangannya lebih ke online. Jadi kalau apalagi tanpa modal, buat teman-teman yang usaha tanpa modal, ini caranya juga pernah saya lakukan ya. Jadi itu tidak sekedar ngomong aja, tapi sudah saya praktekkan. Kayak apa sih? Pertama, kalau teman-teman kalau online mestinya harus punya akun medsos, media sosial. Kayak apa? Ada FB, ada IG, ada WA. Ini yang menurut saya sampai hari ini masih efektif ya. Nah, caranya gimana? Gunakan akun FB itu untuk posting produknya daster ya. Itu setiap hari. Nah, itu setiap hari. Terus kalau sudah, teman-teman masuk ke grup, grup jual beli ya, gratisan aja, cari yang gratisan. Nanti kalau sudah pokoknya posting join yang gratisan aja. Satu hari itu usahakan ya dibuat santai 5 grup lah. Yang penting bisa join 5 grup atau 10 grup juga boleh. Maksimal kayaknya 20 grup. Ya banyak-banyak biar nggak kena ban. Nah, kalau sudah bisa buat grup, join grup, maka teman-teman postingnya di grup itu juga sama setiap hari. Ikuti aturan di grup aja ya. Misalkan kalau udah sekali posting besok di up gitu aja. Tugas teman-teman itu baik di Facebook maupun di Instagram itu sama, yaitu konsisten atau istiqomah.
istiqomah ya. Nah, istiqomah setiap hari targetnya 3 bulan posting selama 3 bulan. Teman-teman nggak dapat nggak laku, maksudnya nggak dapat customer. Siap nggak? Nah, saya dulu targetkan seperti ini. Jadi selama 3 bulan saya akan posting produk ini, orang biar mengenal saya sebagai penjual daster. Jadi kemanapun di akun ini saya akan posting tentang daster, kayak gitu. Jadi ujiannya istiqomah ini, konsistennya ini harus, ukuran saya sih ya, teman-teman boleh ngukur sendiri, itu minimal harus tahan 3 bulan tidak laku atau tidak ada yang komen. Nah kayak gitu. Kalau kalian sanggup, insya Allah, biasanya sih kalau yang saya saranin ya, kalau mau benar-benar istiqomah itu nggak sampai 1 bulan. Prakteknya itu nggak sampai 1 bulan, itu teman-teman pasti sudah bisa pecah telur. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, Mbak Inan paham ya? Nah, kamu paham nggak sendiri? Nah, ada FB, ada IG, ada WA. Pertanyaannya simpel, karena banyak sekali teman-teman yang ketika bertanya kepada saya itu keluhannya adalah, Mas, aku udah posting di grup-grup, di fanpageku, di akun Facebook sama Instagram, gak ada yang nanyain, Mas. Nah, biasanya saya tanya balik, gimana sih cara postingnya gitu. Akhirnya kebanyakan yang terjadi adalah sebenarnya tidak konsistennya ini. Begitu misalnya posting satu hari 2 hari ya, 1 hari 2 hari, nggak sampai seminggu, nggak ada yang beli, nggak ada yang nanyain lagi. Atau kalau ada yang nanyain, teman-teman sendiri kadang malah ngibul ya, kayak main minta diskon yang banyak atau sekedar malah bully ya. Nah, itu akhirnya ganti lagi, nggak jadi jualan daster, jualan tas misalkan. Nanti sama seminggu, 2 minggu kayaknya udah berat ya. Seminggu itu posting nggak ada yang komen, ganti lagi, terus ganti jualan sepatu dan sebagainya. Akhirnya nanti teman-teman akan pusing, akan berputar di, justru karena permasalahan utamanya adalah ketidakkonsistenan atau tidak istiqomah dalam membangun bisnisnya ini, gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu saya akan review khusus untuk yang jelasin khusus untuk yang WA ya. Itu postingnya sama. Kalau di WA agak kita aku hapus ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau di WA itu caranya sebenarnya lebih powerful banget. Kalau untuk tren hari ini, kan sekarang itu ada WA status ya, status. Nah, teman-teman tuh sebenarnya tinggal posting aja, konsisten juga. Pertanyaan adalah konsisten. Setiap hari upload aja di status kalian. Terus mulai dimainkan misalkan strateginya. Kalau tanpa modal ini ya, kalau kalian tanpa modal, coba aja yang pertama bisa dilakukan itu dropship. Itu kan nggak modal ya. Misalkan kalian ambil gambar-gambar foto-foto stok di pabrikdaster.com nih, join reseller ya. Habis itu ketika dari pabrikdaster.com udah share produk, kalian tinggal share aja. Kalau kalian belanjanya di pabrikdaster itu dapatnya per seri harus 5 biji ya, itu kalian jualnya sama aja, nggak usah repot di ecer atau yang lainnya. Karena kan yang penting tanpa modal kalian belajar bagaimana pecah telur bisa jualin produk daster, membangun bisnis kalian, kan gitu ya. Nah, itu yang pertama kayak gini. Jadi apa ada, jual apa adanya. Terus ambil marginnya nggak usah banyak-banyak. Per seri ini misal total 15.000 misalkan, satu bijinya di up 3.000 misalkan. Ini masih banyak kok teman-teman reseller yang bisa jual sampai segitu. Nah, nanti setelah jualan dropship ini bisa juga kalau kalian udah dapat pelanggan atau mungkin pengen lebih cepat lagi, punya modal 100-200 ribu misalkan, atau 500 ribuan ya, itu teman-teman belanja aja langsung stok tapi nggak usah banyak-banyak, stok semampunya aja, seukurannya, pokoknya
stok semampunya aja. Misalkan 500.000 ya, ini belanja, pilih aja motif yang bagus-bagus. Misalkan ada berapa seri, nanti teman-teman jualin misalkan 100.000 3 biji, dapat boleh campur ya, maksudnya boleh campur motif, bisa pilih warna, bisa campur warna misalkan. Yang penting 100.000 3 gitu ya. Tergantung produknya sih, misalkan kayak daster midi ya boleh campur kan harganya murah nih. Kulaan di tempat pabrik daster kan cuma 12 atau 13 ribuan ya. Kalau sekarang itu bisa 100.000 4 misalkan, boleh campur, sehingga teman-teman kalian itu atau teman-teman di status WA ini itu nanti akan lihat kalau dia butuh, karena daster ini kan kebutuhan yang dia pakai. Ya udah, kalau udah berapa bulan udah usang kan, karena rayon itu sebenarnya nyaman banget, nyerap keringet, dan teksturnya dari kayu ya. Jadi ya paling dia nanti cari motif, awalnya beli motif, sehingga dengan strategi kayak gini itu lebih mudah. Atau bisa juga yang terakhir itu teman-teman jual ecer ini profitnya enak, cuma jualan sendiri, bangunnya santai. Ini jual ecer aja, satu daster misalkan ecer ya, satu daster ini harga 20.000 misalkan, teman-teman jual 30.000, kan udah untung 10.000 tuh, udah lumayan. Tapi kalau yang ecer sama ini coba cari stoknya yang bagus-bagus. Kalau di pabrik daster Telkom juga berusaha melengkapin motifnya biar lebih lengkap. Terus motif-motifnya juga tren-tren yang sekarang ya. Jadi harapannya biar teman-teman reseller itu bisa jual lebih gampang kayak gitulah. Terus yang perlu teman-teman ketahui juga, daster ini kan banyak penjualnya juga ya. Salah satu keunggulan kita itu kita berani garansi dari produksi itu. Kenapa? Karena kita semua tangani sendiri, sehingga kekhawatiran teman-teman itu bisnis ini merugikan itu, kalau menurut saya di era sekarang itu sangat bisa diminimalisir banget. Kalau nggak punya modal ya kita tinggal ikut dropship aja, belanja jual per seri aja, jadi nggak perlu nanggung biaya, tinggal hitung ongkir, markup harga, udah. Nah kayak gini ya, mudah-mudahan Mbak Ainun paham ya. Nah kalau Mbak Ainun paham, berarti teman-teman di video juga paham lah, di pemirsa di rumah. Nah tentunya ini juga harus berkembang untuk WhatsApp-nya ini, kontaknya teman-teman itu harus berkembang, harus makin banyak. Makanya saya bilang, kalau ini tak hapus ya, Nah kalau teman-teman itu pengen membangun benar-benar jadi pengen punya bisnis daster. Nah itu tadi bangun brandnya dulu, bahwa teman-teman itu Anda itu penjual daster. Ini harus dikenal biar lebih cepat. Oh kalau mau nyari daster di tempat si A, si B gitu ya. Nah, teman-teman misalkan Mbak Ulan atau Mbak Ainun jualan daster, ya udah orang tahunya Mbak Ainun sering posting daster. Kalau hari ini nggak belanja, dia nggak beli, kemungkinan dia hanya tahu bahwa Mbak A ini adalah penjual daster. Suatu saat ketika dia butuh, karena Mbak A ini sering posting, sering selalu lalang di beranda, di status WhatsApp-nya, karena masuk punya kontaknya, itu pasti nyoba tanya, Mbak berapa harganya, kayak gitu. Nah itu yang saya maksud, cara membangun bisnis, mulai bisnis online ya, daster tanpa modal, mulai dari nol, kayak gitu. Nah saran saya yang terakhir adalah teman-teman kalau untuk kontak WhatsApp, sering-seringlah kalian di grup itu biasanya ada yang yuk join jual beli ini, catat nomor telepon masing-masing yuk, biasanya gitu kan, untuk wilayah misalkan Solo ya. Jadi atau di Kalimantan, di mana, di Balikpapan atau di Pontianak misalkan. Itu cari aja supaya kalian itu nanti di lokal, di bisnis lokal itu semakin kuat. Kalau di lokal sudah kuat, baru nanti ke luar daerah. Itu kan kalau dari luar kota kan kalian bisa online ya, bisa online. Tapi kalau kalian kan harus buktikan dulu di lokal ini kuat apa enggak, sudah mulai dikenal atau enggak, kayak gitu. Nah, itu penjelasan singkat ya dari saya.
Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang intinya sama tadi, bagaimana cara membangun bisnis daster itu mulai dari nol tanpa modal bahkan ya. Itu tadi punya. Karena basicnya di bisnis online, yang paling efektif adalah di Facebook, Instagram, sama status WhatsApp. Itu yang termasuk yang powerful saya bilang hari ini, karena ketiga ini yang paling hari ini masih sangat dominan, terutama untuk masyarakat di Indonesia dalam berinteraksi di ketiga media sosial ini. Jangan mengeluh dengan banyaknya kompetitor, kan banyak reseller yang dari pembedaster yang lain yang juga ikut, tidak masalah. Ini nanti kalau kalian sudah berusaha jalan istiqomah, itu tinggal, kalau dalam Islam ya, itu tinggal tawakal. Artinya jalan rezekinya memang dari situ atau enggak gitu. Udah tinggal tawakal ilallah aja. Tawakal itu Allah. Nah, berserah diri pada Allah. Itu intinya, rezeki sudah ada yang ngatur. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dukung terus kalau kalian pengen tahu banyak lagi tentang dunia perdasteran. Silahkan subscribe channel saya di situ, kemudian di like juga. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya hal lain, baik dari produksi bahan, dari bahan baku bahan, sejarah, sampai cara produksinya, cara jualinya, cara membangunnya, atau apapun, nah pokoknya tentang daster, kalian boleh komentar di kolom komentar ya. Kalian ambil pertanyaan aja, atau kontak di nomor WhatsApp saya yang sudah saya cantumkan di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung siapapun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses daster.